Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ayqadha qulubana min naumi ghafalatina al-amik wa hadana ila siratir rasyad wa ila sabilir rasyad bittihadi dzurriyyat muassisi nahdlatul ulama wa dzurriyyati Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ta'yidi wa taqwiyati aqidati ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail adibu auladakum ala khamsi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qiraatil Qur'an wa qala hubbul arab iman wa bughduhu kufrun faman ahabbal arab faqad ahabbani wa man abghadal arab faqad abghadani. Maqala law anna rajulan safana ay waqafa bainar rukni wal maqam fa shalla summa mata wa huwa ya betul wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhalana adanallah. Qala sallallahu alaihi wasallam akhibullah lima yaghdukum bihi min ni'am wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu li ahli baiti li hubbi atau kama qala. Amma ba'd fa aqul kullu qawlin aw amalin aw i'tiqadin yuwafiqul kitab was sunnah fa wal haq wal haq fil jannah wa kullu qawlin aw amalin aw i'tiqadin la yuwafiqul kitab was sunnah fa wal batil wal batil fin nar. Hadratal mukarramin wa Aisyah, para habaib dzurriyyat Rasulullah SAW yang kami cintai, khususnya kepada Syu'aibul Fadilah Habib Zainal Abidin sebagai rais atau ketua dzurriyyah Rasulullah SAW yang ada di Jawa Timur atau disebut Rabithah Alawiyah Jawa Timur, dan para kiai yang hadir, khususnya lagi para dari pejabat dari Musbida yang dalam hal ini dihadiri walaupun di Zoom nanti Pak Bupati, Bu Bupati, Wakil Bupati insyaallah, dan dari Kapolres, dari Polres, dari Kodim, dari Pak Kajari ada, datang nggak Kajari? Nggak ada. Dari Dan Lanal nggak datang, ada, alhamdulillah. Mereka kota omong nih Pak Jenderal Edwin.
Alhamdulillah saya terima kasih. Dan itu juga khususnya lagi pada Muspika Tegal Trimo, dari Pak Camat, Polsek maupun dari dan Ramil atau dari Koramil, dan semua yang hadir yang bantu dalam keadaan pengajian pada pagi hari ini. Para hadirin dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati semua, saya sangat terima kasih atas kedatangan panjenengan semua ini, yang semua tidak ada kecuali tujuan kita hanya untuk hormat. Satu, Isra Mi'raj. Dua, tasyakur atau peresmian masjid yang kami bangun ini selama 4 tahun. Tadi disebutkan mulai 73, saya masuk di sini memang 73. Soal kecil jadi perubahan masjid ini sudah 3 kali ini. Terus dengan penjelasan tadi oleh panitia, alhamdulillah sudah dijelaskan apa adanya. Ya memang keadaannya sudah kayak gini, tapi sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tammal amru bada naqsu." Sesuatu itu kalau sudah sempurna baru kelihatan kekurangannya. Maaf, kemarin bisa dari Banyuwangi, tugas Banyuwangi juga ke sini melihat bangunan masjid. Saya suruh melihat di dalam, kena sudah cukup, sudah bagus sebagai cukup. Nah, kalau mengadakan sampun bayi, sampun cekap saya. Sesuatu guys cukup kita kurangi. Napa sing kurang? Babut belum ada. Kalau ngaten dadi babut dilarung maneh. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya nggak perlu panjang lebar. Yang penting antara lain yang perlu saya sampaikan, yaitu satu masalah, karena ini acara maklum acara Mi'raj dan masjid yang kepada ketepatan Allah menurunkan wahyu kewajiban sholat itu pada bulan Rajab, dan bangunan masjid kok selesai bulan Rajab. Nah ini pas sholat di masjid. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Aisyah pada Sahibul Fadilah Habib Zainal Abidin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ini perlu saya sampaikan, terutama kaitan sebab ini saya kira semua Nahdliyin, anggota Nahdlatul Ulama, ada yang menjadi pengurus struktural NU apa enggak ini? Enggak ada mungkin. Ya, tapi walaupun hanya kaum anggota NU, insya Allah masih baik-baik. Dari warga NU masih baik-baik. Karena itu kaitan dengan NU, saya kemarin lusa beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Habib Taufik, Ketua Rabithah Alawiyah Indonesia, jadi pimpinan habaib se-Indonesia. Alhamdulillah saya baik, ada di Pasuruan, saya ketemu. Rencana saya minta ke sini tapi nggak ada waktu. Terus alhamdulillah ya Ketua Jawa Timur aja ini Habib Zainal Abidin. Pada waktu itu Habib Taufik Alafuminkum menyampaikan saya masa keprihatinan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, yang di Indonesia ini dirakit benar-benar oleh Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Wahab. Jadi NU khitahnya ada alam yang supaya mengikat kepada akidah ahlu sunnah jamaah, jangan sampai campur-campur, jangan dicampur aduk.
tidak merusak tatanan. Begitu juga Islam ya Islam itu saja, nggak usah diendel-endeli. Yang lebih benar itu Islam Banyuwangi mama, yang benar paling benar itu Islam Surabaya, nggak ada. Sebab Al-Quran kata Islam berhenti, inna dina indallahil Islam. Sudah, nggak usah diendel-endeli apa-apa. Kalau ditambah-tambah, itulah yang menghancurkan Islam sendiri. Jangan sampai terpengaruh. Apa Islam Banyuwangi, apa Islam Nusa Kambangan, apa Islam, nggak perlu saya ngomong. Yang penting jangan ditambah-tambah. Kalau Islam ya Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Kalau ada yang menambah katanya itu lebih baik, itu akan menghancurkan Islam sendiri. Sudah, saya nggak perlu ngomong banyak, hanya itu aja. Kemudian ketiga, perlu aturakan, saya ingin mengokohkan sampun kuat, karena saya waktu di Jakarta ketemu dengan beberapa habaib, ada yang menyatakan gini, menyampaikan dengan saya, dengan Gus Aam, Pak Yai, kalau khitah atau NU ini nanti bisa kembali lagi murni khitah, tidak campur aduk, insya Allah para habaib se-Indonesia akan kembali lagi ke NU. Sekarang ada di Al-Irsyad, ada ini, ada ini. Kalau bisa tertata lagi ke khitahnya, tidak dicampur aduk, maka akan kembali lagi menyatu ke Nahdlatul Ulama. Ini saksinya Gus Aam, ada yang lagi ini. Nah, karena itu ini hanya masalah internal saja. Saya ngomong internal NU. Jangan sampai ini bicara masalah politik, nggak ada kaitannya politik. Saya nggak mau di sini bicara politik. Ini hanya internal NU. Supaya NU ini benar-benar kokoh, saya ingin menyatukan dan memperkokoh antara dzurriyyah Rasulullah yang meninggalkan penyampaian masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Manhum ya Rasulullah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah Rasulullah? Nabi menyampaikan hum ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ini di Indonesia disampaikan dan dikokohkan, dikembangkan oleh Mbah Hashim, oleh Mbah Hashim, pendiri NU, dan Mbah Wahab dari Tambak Beras dan Tebu Ireng. Inilah yang mendirikan NU, Mbah Wahab dan Mbah Hashim Ash'ari. Ya, ini yang dibawa adalah mengokohkan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di situ disampaikan Rasulullah, siapa Rasulullah yang selamat, yaitu Ahlussunnah Jamaah. Manhum ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ini saya ini dari dzurriyyah, alhamdulillah saya kenalkan ini Gus Aam, ini dzurriyyah dari Mbah Wahab datang, ada 4 atau 5 dari Tambak Beras, semua datang. Hanya saja yang dari Tebu Ireng, dari Mbah Hashim Ash'ari, kemarin saya telepon pertama Gus Irfan, bab tinggal itu yang agak ada hero-nya perjuangan. Saya telepon, ada di rumah, tapi Ahad ini maaf Mbak Yai, kula mboten saged, kula hari Ahad kedah ke Jakarta. Nah, saya suruh sini tapi ke Jakarta. Terus yang putra dari Mbah Wahab sendiri, Gus Hasid, itu dulu pernah bilang pada saya sampai ibunya ingin ke rumah saya. Nah, kemarin saya telepon juga, insya Allah Pak Yai kula usahakan. Nah, tapi ya maklum banyak di Jakarta, domisilinya banyak yang di Jakarta. Tapi ini sudah diwakili dari beberapa dzurriyyah dari Mbah Wahab datang. Jadi dzurriyyah Rasulullah SAW yang menyampaikan ma'ana alaihi wa ashabi, ini dzurriyyahnya ada
para habaib juga ada, dan zuriyah pendiri NU Mbah Wahid Wahab, penerus dan penokoh dan yang ada di Indonesia. Nah, ini saya ingin ini bisa klub nyatu dalam rangka untuk mengokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai campur aduk memegang NU tapi dicampur aduk, ada Syiah, ada liberal dan lain sebagainya. Ini menghancurkan kebersihan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya maksud. Para bapak-bapak itu yang kami hormati, alhamdulillah tadi juga ada yang dari Surabaya, dari Pak Irwan, alhamdulillah. Jadi beberapa tokoh dan banyak yang datang. Yang tujuannya semua adalah hanya ingin mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pokok. Dan ini Habib Anu Zain Abidin, pemerintahan Banyuwangi jangan disamakan dengan pemerintahan luar Banyuwangi. Insya Allah Banyuwangi kondisi baik semua. Bapak saya dengan Kapolres sudah kayak gitu. Hanya saja saya suruh kemarin bisa Kapolres bayai maaf, saya kalau hari Ahad itu ada tugas ngunduh banteng. Ahad kemarin Pak Yusuf Polres dulu kan mampu, anak tunggal di Surabaya. Nah, yang laki-laki suami dari anggota Polres ini di Ketapang. Jadi semua diserahkan kepada Pak Kapolres. Ya nggak apa-apa, dan yang penting Banyuwangi, ayo Banyuwangi jaga yang baik, jangan sampai ada masalah sekecil apapun. Itu oke semua. Dengan Pak Dandim pun saya juga gitu. Jadi alhamdulillah, apalagi bupatinya semua bisa baik untuk menjaga Banyuwangi sebaik-baiknya, sebab sama saja kewajibannya sama dengan Pak Danlan, Pak Lana, ada Dandim dari Pak Polres, polisian dan yang lain, semua tugasnya sama dengan tokoh-tokoh atau kiai-kiai habaib-habaib yang lain. Apa? Hanya pelayan masyarakat, apalagi kepolisian. Tugasnya apa? Pelayan masyarakat dan pengayom. Nggih, Pak Kasat ya, alhamdulillah ini Pak Kasat tugas dari Polres. Sering bentak saya ini. Alhamdulillah baik. Kita bikin sebaik-baiknya. Yang penting jujur, adil dan lain sebagainya. Jadi tugasnya sama. Kemarin juga saya ngomong Pak Dandim dengan Pak Polres, Pak Dandim sini juga saya ngomong macam-macam. Semua inggih ya, saya ikut ya semua gitu. Nah, ini memang tujuan kita ini. Jadi pelayan masyarakat dan pengayom. Ada bedanya dan kulongatan bagiannya. Bedanya hanya satu, dan apa bagian? Sampaian dan pejabat yang lain formal, saya non formal, hanya itu saja kok bedanya. Oh iya benar ya, benar. Jadi semua pejabat hanya itu, pelayan masyarakat dan pengayom. Jangan dianggap macam-macam, ya itu saja, hanya tugasnya masing-masing, tapi tujuannya pokok sama. Bedanya hanya formal dan non formal. Malah kula nun sewu agak panjang kula ngomong senajan sambutan. Polres kula ngomong saya ini dah ada bedaan lagi ya Pak Polres, tamunya juga banyak, saya juga banyak, tapi kebanyakan tamu saya itu wong susah. Banyak tamu saya tapi orang susah, wong bojone hilang sampai anaknya kena pengaruh mabuk-mabukan narkoba, wong tuane susah sambat, arep nglairno anak sulit sambat, sepeda motor hilang sambat,
bojone digowong sambat. Ini jadi tamu kula wong susah, pedagang ini dan itu bangkrut sambat. Lah ono asile lali, ukur ngaten ta. Kula ngomong teng Pak Kapolres ngene. Iya Kiai terima kasih. Kula lek teng Kapolres niku sajam guyon tok mah. Sebab ada yang cocok dari satu sisi. Napa? Rokok. Ada sing dhisik seneng rokok sakniki padha kalih kula. Padha senenge rokok dadi lek ngomong penak. Inilah yang perlu saya sampaikan dan terima kasih lagi pada Habib Ali yang dari Pekalongan. Ini tadi hampir lupa saya sampaikan, alhamdulillah di Indonesia ini sekarang ada namanya PPDI. Ini Banyuwangi sudah masuk apa belum? Tadi saya tanya kepada ketua nasional. Ya, ini teman saya bisa dikancani, ya orang saya lah ketuanya. PPD itu Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Persatuan Perangkat Desa Indonesia, ini ketua umumnya ya juga orang kaya Pekalongan. Penasehatnya juga konco kulo Pekalongan juga Habib Ali. Yun sewu ini masih tanggal 8 Januari ya. Itu pilihan. Nun sewu Pak Takhrir, jangan nanti Pak Takhrir kenal sedaya. Niki Pak Takhrir ini ketua Indonesia ini. Itu dari Pekalongan. Ini orang saya. Mudah-mudahan tugas itu membawa benar-benar membawa kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia, apalagi menyangkut masalah kesejahteraan Indonesia. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Para bapak-bapak yang terhormati, kita ada kewajiban dari Rasulullah ini belum pernah banyak atau ada, mungkin ya di sini belum pernah ada, ini saya adakan. Saya akan menyampaikan kewajiban umat Islam semua terhadap habaib. Apa kewajiban? Cinta. Kita oleh Rasulullah diharuskan, diperintahkan harus merasa cinta kepada zuriyah Rasulullah. Itu para habaib. Kalau ini ada sabda, ada habaib istilahnya. Kalau di hadisnya Allahu minkum ya Munib dan Habib. Saya juga mencari hadis-hadis yang menyangkut masalah zuriyah. Insya Allah ada 60 hadis. Hanya saja saya tulis, insya Allah akan saya bukukan. Semua ada, insya Allah ada 60 hadis Rasulullah yang menyatakan kaitan zuriyah Rasulullah SAW. Antara lain tadi saya baca, akhibullah akhibullah lima yaghdukum min ni'amihi wa akhibni li hubbillah wa akhibbu ahla baiti li hubbi. Kita cinta kepada para habaib itu bukan karena ini dan itu, karena masih ada kaitan dengan Rasulullah. Jangan cinta kepada habaib, senang kepada habaib itu ganteng, umpamanya Allahu minkum, Habib Zainal Abidin itu ganteng, saya cinta pada itu umpamanya. Berarti kalau enggak ganteng kita enggak cinta, enggak benar, salah. Saya cinta kepada salah satu habaib karena itu perjuangannya gigih. Kalau yang enggak berjuang, kamu enggak gencar. Keliru. Oh, karena itu dermawan Habib itu, saya senang kan. Kalau yang enggak dermawan berarti enggak senang. Salah semua. Nah, cinta kepada Habib itu apa? Li hubbi dewa Rasulullah, karena cinta pada aku, karena itu zuriyah. Kamu harus cinta kepada zuriyah. Jadi cinta kepada para habaib
karena itu adalah kaitan dengan Rasulullah yang bagaimanapun sebab itu zuriyah Rasulullah, hanya itu, jangan karena ini karena itu, karena itu zuriyah Rasulullah. Ini yang perlu saya sampaikan. Banyak hadisnya, insya Allah ada 60 hadis saya kumpulkan, tapi masih saya perkali, insya Allah akan saya bukukan. Tapi ini kewajiban umat Islam. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada kelebihan dan kekeliruan, saya minta maaf, terutama pada bapak-bapak musbidah yang sebenarnya saya ingin musbidah itu datang semua gitu. Jadi bupati, dari Polres, dari Kodim, dari dan apalagi ditambah kemarin yang minta dan lanal kan dari Pak Kapolres, Pak dan lanal bagian cuma ya nanti akhirnya diberi gambar oleh Pak Jandim. Terus Kajari juga harus datang, maksud saya gitu. Dan juga saya telepon ya mungkin ada nguyur semua nggak datang. Sebab nahnu nurid wallahu yahkumu ayaf'alu ma yurid. Kita menghendaki kayak apapun, tapi Allah menghendaki yang ini. Dia kalah kalau kehendak Allah semua. Kita hanya diwajibkan usaha dan ikhtiar. Yang penting Habib dan para zuriyah Mbak Wahab dan pendiri NU semua perlu sampaikan, alhamdulillah untuk Banyuwangi bagus. Jadi pemerintahan Banyuwangi sahih, kondusif, nggak ada masalah. Kemarin ada isu ini saya marah-marah, belum jelas. Wadina ketuanya umumkan sukan jaga bonggol wala idis malah ngurwati nang aku lah tempiling kayak ini ulangan tenang malah ngurwati jaya wis amanah malah di macam-macam padahal nggak ada masalah. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa diterima semua. Yang penting monggo tambah syukur datang Allah, terutama bagi masyarakat Manjalud atau Masjid Al-Himah. Nanti akan disampaikan beberapa fadail atau hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Habib Zainal Abidin. Ini saya sering ketemu dan saya sangat-sangat menghormati sebab ini zuriyah Rasulullah SAW. Itu saja yang saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.